Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afif Hansyah, NIM 03071381823042. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil review jurnal saya dan pemahaman saya mengenai sebuah jurnal yang berjudul Current Research on Geomorphosite atau penelitian terkini tentang geomorphosite. Pertama adalah latar belakang. Geomorphosite adalah bentang alam yang diminati oleh masyarakat. Pengakuan mereka seperti itu oleh sektor yang lebih besar termasuk politik, pendidikan, pariwisata, konservasi alam adalah hasil dari suatu proses pembuatan warisan di mana berbagai kelompok yaitu ilmuwan bumi, konservasionis, penyedia pariwisata, dan lain-lain yang terlibat. Pengakuan struktur geologi dan bentang alam geomorfologi sebagai warisan, namun relatif kuno, menurut Reinhardt tahun 2011. Tetapi selama 20 tahun terakhir atau lebih, pandangan ini telah diperoleh oleh minat baru pada situs ilmu bumi yang dipimpin terutama oleh ahli geosains. Perkembangan baru ini membutuhkan perbaikan konseptual dan metodologis dalam berbagai domain ilmu kebumian. Selanjutnya adalah metodologi. Dalam penentuan situs geologi yang akan digunakan sebagai geoheritage maupun sebagai pariwisata, terdapat metode yang digunakan dalam pemilihan situs yang digunakan untuk mempopulerkan warisan geomorfologi dalam konteks pendidikan dan pariwisata, yaitu yang pertama adalah analisis secara komprehensif. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui jenis geomorfologi berdasarkan kondisi geomorfologi dasar dan regional. Melalui metode ini, maka pengembangan geoheritage yang akan dibuat sesuai dengan kondisi geomorfologi daerahnya. Tahap kedua adalah pemilihan geosite yang mewakili setiap jenis geomorfologi suatu daerah, misalnya daerah pegunungan dan perkotaan. Setelah dilakukan pengelompokan berdasarkan geomorfologinya, maka pemanfaatan situs-situs geologi akan menjadi sebuah kawasan wisata yang sangat menarik. Yang kedua adalah pendekatan integratif. Pendekatan ini adalah sebuah pendekatan yang dilakukan atau yang digunakan untuk melakukan pemilihan dan penilaian warisan geomorfologi pada skala regional. Yang ketiga, pendekatan geomorfologi, proses yang menggunakan metode dendrogeomorphological merupakan perkembangan yang signifikan dalam studi geomorphosite, khususnya pada konteks geomorfologi aktif seperti lingkungan pesisir dan pegunungan. Yang keempat, pendekatan asli untuk analisis warisan geomorfologi. Dalam konteks perkotaan misalnya, pada daerah perkotaan tersebut, pendekatan ini menggabungkan survei geomorfologi klasik khususnya pada daerah pemetaan geomorfologi yang membahas tentang bentang alam antropogenik. Yang kelima adalah pendekatan geohistoris. Pendekatan ini merupakan analisis diakronis berdasarkan sejarah. Pada pendekatan ini membahas tentang rangkaian peristiwa yang terjadi pada masa lampau, meliputi proses keterbentukan geomorfologinya dan proses geologinya. Dan yang terakhir adalah metode penilaian geomorphosite dan pembuatan rencana perjalanan geoturis. Melalui rencana perjalanan, para wisatawan akan dipandu oleh pemandu wisata yang akan mengajak para wisatawan berkeliling agar para wisatawan bisa menikmati wisata yang telah disediakan dengan senang dan puas. Waktu yang terlaksana pun akan dimanfaatkan secara seefisien mungkin dengan jadwal wisata yang sudah disesuaikan dengan lokasi dari geoheritage tersebut. Dalam proses ini juga diperlukan alat interpretatif geomorfologi yang dapat digunakan oleh pemandu wisata. Selanjutnya ada hasil pembahasan. Pada jurnal ini merupakan sebuah hasil dari konferensi yang ada di Paris. Yang itu terdapat 7 makalah. 2 teks pertama itu membahas tentang metodologi. Menurut Dominique Seller, kultur metode yang dapat digunakan untuk pemilihan situs yang digunakan untuk mempopulerkan warisan geomorfologi dalam konteks pendidikan dan wisata. Metodologi ini dibagi menjadi 2 tahap. Yang pertama adalah analisis geomorfologi yang memungkinkan definisi geomorphotype yang berbeda
yang merupakan perwakilan unit geomorfologi dasar dari geomorfologi regionalnya. Yang kedua adalah tahap pemilihan geosite yang mewakili setiap geomorphotype, dan selanjutnya dapat digunakan untuk mempopulerkan geomorfologi daerah tersebut. Yang kedua adalah dua makalah selanjutnya itu berkaitan dengan pendekatan integratif yang bertujuan untuk menginventarisasi warisan geomorfologi pada skala regional dalam konteks pengembangan geowisata, khususnya di Republik Ceko dan Malta, berdasarkan penilaian berbagai nilai, yaitu ada beberapa aspek. Yang pertama itu seperti aspek value ilmiah, pendidikan, ekonomi, dan konservasi. Adapun analisis SWOT atau kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang berfungsi sebagai dasar untuk melakukan promosi geowisata dari situs terpilih. Makalah ini menunjukkan minat untuk menjembatani nilai budaya dan alam dari pandangan yang luar biasa pada warisan geologi dan berfokus pada ancaman yang dapat terjadi pada bentang alam dan potensi yang dimiliki oleh geowisata tersebut. Yang terakhir adalah tentang ada 3 makalah yang tersisa merupakan studi kasus yang bergantung pada konteks dan pendekatan spesifik yang terjadi yang saat ini menjadi inti penelitian tentang geomorphosite, seperti yang dirangkum di atas. Studi yang dilakukan oleh Irene Bolatti et al. Bertujuan untuk mengukur evolusi geomorphosite aktif. Memang merupakan persyaratan khusus untuk warisan geomorfologi jika dibandingkan dengan kebanyakan jenis geoheritage lainnya. Hal ini diperhitungkan ketika terdapat sejumlah besar situs aktif, terutama dalam konteks pegunungan. Sampai saat ini, studi tentang situs ini terutama difokuskan pada evaluasi kualitasnya, penggunaan pendekatan geomorfologi proses, seperti contoh di sini menggunakan metode dendrogeomorphological, merupakan perkembangan yang menggembirakan dan signifikan dalam studi geomorphosite, khususnya pada konteks geomorfologi aktif seperti lingkungan pesisir dan pegunungan. Selanjutnya adalah makalah dari Alicia Pica et al. Menggunakan pendekatan asli untuk analisis warisan geomorfologi dalam konteks perkotaan. Dalam study case ini, Alicia menggunakan kota Roma. Pendekatan ini menggabungkan klasik survei atau survei klasik geomorfologi dalam pemetaan geomorfologi tentunya, di mana label spesifik untuk bentang alam antropogenik harus dibuat dengan pendekatan geohistoris, analisis diakronis peta sejarah, serta metode pemeriksaan geomorphosite dan pembuatan rencana perjalanan geowisata. Dan untuk kesimpulannya adalah, dengan banyaknya warisan geologi yang ada di dunia, membuat para ahli khususnya bidang geomorfologi melakukan kajian detail mengenai warisan geologi dan pengelolaan warisan geologi. Dalam pemilihan sebuah warisan geologi yang ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, yaitu analisis geomorfologi komprehensif, pendekatan integratif, pendekatan geomorfologi proses, pendekatan historis, dan perencanaan pengelolaan warisan geologi tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menonton video ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.